Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Indriawati akan mereview buku yang berjudul Hukum dan Kebijakan Publik. Di dalam buku ini disusun oleh 3 orang, yaitu Dr. H. Suratman SHM Hum, yang kedua Hayat SAP MSI, yang ketiga Haji Umi Salama SPD MPD. Di dalam buku ini sangat lengkap sekali, terdiri dari 8 bab, yang terdiri dari bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tentang kaidah hukum, bab ketiga tentang pengembangan dan penegakan hukum, bab keempat histori dan terminologi kebijakan publik, yang kelima proses perumusan kebijakan publik, yang keenam implementasi kebijakan publik, yang ketujuh model-model kebijakan publik, dan yang kedelapan evaluasi kebijakan publik. Saya akan mereview dari bab pertama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Mengapa manusia dikatakan makhluk sosial? Hal ini dikarenakan karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi saling bergantung dengan satu sama lainnya. Kumpulan manusia disebut juga dengan masyarakat. Adapun unsur masyarakat itu sendiri terdiri dari kumpulan orang sudah terbentuk lama, memiliki struktur sosial sendiri, dan kemudian memiliki nilai, sikap, perilaku, dan mempunyai pertahanan diri dan juga kebudayaan. Unsur masyarakat terkecil yaitu keluarga. Menurut William J. Code tentang keluarga itu sendiri memiliki fungsi diantaranya sosialisasi, pemeliharaan, dan juga kontrol sosial. Manusia sangat terikat dengan hukum dan juga moral. Hukum akan memiliki kekuatan jika di dalamnya berisi tentang moral atau dilandaskan dengan moral. Dan juga sebaliknya, hukum tanpa moral, maka hukum akan kosong atau hampa. Hal ini dikarenakan hukum dan moral itu sangat berkaitan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Ada juga unsur-unsur hukum, diantaranya yaitu peraturan tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan resmi pemerintah. Yang ketiga, peraturan ini bersifat memaksa. Ada juga ciri-ciri hukum, diantaranya yaitu memiliki larangan dan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Ada juga tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, untuk kemanfaatan, untuk menciptakan kepastian hukum. Kemudian bab 2 yaitu tentang kaidah hukum. Di dalam bab ini dibahas tentang hukum hak dan kewajiban, juga penguasaan. Menurut Ahmad Sanusi, sumber hukum terdiri dari 2 hal, yaitu sumber hukum normal dan juga sumber hukum abnormal. Apa saja yang masuk di dalam sumber hukum normal? Yang terdapat di dalam sumber hukum normal yaitu tentang undang-undang dan juga perjanjian antar negara. Kemudian sumber hukum abnormal terdiri dari proklamasi dan juga revolusi. Sumber hukum itu sendiri yaitu segala hal yang memiliki aturan yang bersifat tegas dan memaksa, dan juga memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hukum juga memiliki pengaruh untuk membatasi kekuasaan, tetapi hukum juga merupakan sarana bagi penguasa untuk mengatur masyarakat dalam segala hal. Kemudian kita beralih ke bab 3 tentang pengembangan dan penegakan hukum. Dalam bab ini, hukum disebut juga sebagai alat pembaruan masyarakat. Menurut Friedrich Karl von Savig, hukum yaitu ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat yang berawal dari kebiasaan masyarakat, lalu hukum dibentuk dari keputusan hakim. Ada juga di sini faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman. Di antaranya yaitu faktor struktural, faktor substantif, dan juga faktor kultural. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, hukum bisa berfungsi dengan baik apabila didasari dengan beberapa hal, diantaranya yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, yang kedua petugas yang menegakkannya, yang ketiga fasilitas pendukung pelaksana hukum, yang keempat warga masyarakat. Kemudian pada bab 4 membahas tentang histori dan terminologi kebijakan publik.
Sejarah perkembangan kebijakan publik diawali dari masa Yunani kuno, kemudian berpindah ke abad pertengahan, selanjutnya ke masa revolusi industri, yang terakhir ke masa abad 20. Di dalam buku Charles O. Jones, menurut pendapat H. Helko, kebijakan adalah sebuah kegiatan di mana tertuju pada pencapaian yang terdiri dari beberapa tujuan. Setiap kebijakan memiliki pengaruh yang penting terhadap tujuan yang diinginkan. Hukum juga bisa disebut sebagai sarana kebijakan publik. Mengapa demikian? Karena hukum adalah sarana untuk menjamin kepastian tata tertib dalam masyarakat. Kemudian hukum juga sebagai sarana pemerintah untuk menerapkan sebuah sanksi, dan juga hukum bisa digunakan oleh pemerintah untuk melawan kritik, dan yang terakhir hukum digunakan untuk sarana dalam menyalurkan sumber daya. Kita berpindah ke bab 5 mengenai proses perumusan kebijakan publik. Proses ini berawal dari analisis masalah dan juga teknik perumusan masalah. Kemudian ada beberapa pendekatan di dalam kebijakan publik, di antaranya yaitu pendekatan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan publik. Yang kedua, rasionalitas dan pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, pendekatan pilihan publik dan pembuatan kebijakan publik. Di dalam buku ini juga dibahas mengenai metodologi dalam kebijakan publik. Metodologi itu meliputi Cost and Benefit Analysis atau CBA, lalu perkiraan ekonomis, yang ketiga perencanaan finansial, yang keempat operator research, yang kelima teknik indikator sosial, dan yang keenam evaluasi dampak. Kemudian, agar formulasi kebijakan publik dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa hal berikut, antara lain penafsiran fenomena, identifikasi masalah, penyusunan agenda kegiatan, perumusan masalah, penyelesaian masalah, teknik pengambilan keputusan, penyusunan konsep kebijakan publik, dan terakhir sosialisasi. Bab 6 membahas tentang implementasi kebijakan publik. Di dalam bab ini terdiri dari implementasi kebijakan publik terdiri dari 1. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan, yang kedua keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kemudian untuk melanjutkan implementasi kebijakan publik ini diperlukan langkah-langkah dalam mencapainya. Di antaranya yaitu interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Interpretasi yaitu berusaha mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan bagaimana tujuan akhir tersebut dapat diwujudkan. Sedangkan organisasi yaitu pembentukan unit atau badan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan tersebut. Yang terakhir, pengertian aplikasi yaitu penerapan dalam keputusan dan peraturan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan tersebut. Menurut Merrill S. Corindle, pelaksanaan kebijakan terdiri dari 3 hal, yaitu merinci tujuan yang akan dicapai, kedua, membentuk program kegiatan, yang ketiga, mengalokasikan dana untuk pembiayaan. Implementasi kebijakan ini meliputi semua tindakan yang berlangsung antara perumusan kebijakan dan dampaknya juga. Menurut Lino Berry, dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik mengatakan jika proses implementasi memiliki beberapa elemen, terdiri dari pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana, lalu penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana atau SOP, yang ketiga koordinasi dari berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, yang terakhir pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Bab 7 akan membahas tentang model-model kebijakan publik. Di dalam bab ini, jika dilihat dari outputnya, model-model kebijakan publik terdiri dari model rasional, model
inkremental, yang ketiga model gabungan, dan terakhir model spekulasi. Sedangkan dari segi prosesnya terdiri dari model proses itu sendiri, kemudian model elit massa, model kelompok, model sistem, dan juga model kelembagaan. Yang terakhir bab 8 yaitu membahas tentang evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan unsur fungsional yang penting dan harus diterapkan dalam setiap kebijakan publik. Acuan keberhasilan sebuah kebijakan terlihat dari aspek yang baik dan transparan. Tujuan evaluasi ini yaitu agar terhindar dari kesalahan yang bisa merugikan siapa saja. Dengan adanya evaluasi juga, maka perbaikan dan pembetulan dalam pengambilan kebijakan tersebut dapat dilakukan secepat mungkin. Sedangkan tujuan dari evaluasi kebijakan publik yaitu pertama, menunjukkan kekeliruan dan kesalahan, yang kedua, menunjukkan metode yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada, yang ketiga, memberikan kritik yang membangun. Ada juga fungsi evaluasi kebijakan publik terdiri dari 3 hal, yaitu memberikan informasi yang sesuai tentang kinerja kebijakan, kemudian untuk menilai pantas atau tidak pantasnya target dengan masalah yang dihadapi, yang terakhir memberikan sumbangan pada kebijakan lain, terutama dalam segi metodologinya. Menurut Wibawa yang dikutip oleh Nugroho, terdapat 4 fungsi kebijakan, diantaranya yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan juga accounting. Bentuk evaluasi kebijakan publik itu sendiri terdiri dari evaluasi administratif, evaluasi yudisial, dan juga evaluasi politik. Yang terakhir ada juga faktor yang bisa mempengaruhi pemanfaatan kebijakan publik, yaitu karakteristik informasi, cara pengkajian, struktur masalah, struktur birokrasi politik, dan yang terakhir yaitu interaksi antar pelaku kebijakan. Demikian review dari buku Hukum dan Kebijakan Publik ini. Buku ini sangat lengkap sekali jika untuk mahasiswa khususnya di bidang ilmu administrasi negara. Di sini berisi tentang pendapat dari beberapa ahli yang dijadikan menjadi satu kesatuan yang baik. Demikian review buku ini dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.